Iya, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih doa saudara, kami sudah tiba dari Israel, ya. Dan semuanya aman, tidak ada apa-apa saudara, ya. Walaupun sih, ya setiap kali masuk hotel diingetin, nanti kalau ada sirene bunyi, berarti ada bom, harus lari ke bawah, ya, ke ruang bawah tanah, ya. Dan saya ingat pagi-pagi itu waktu kita sampai di daerah Tiberias. Tiberias itu dulu kan ditutup karena sangat dekat dengan perbatasan ya, depannya sungai Danau Galilea. Lalu pagi-pagi jam 7 sirene bunyi saudara. Saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah selesai. Lalu dia bingung, "Say, ini sirene bagaimana ini?" Saya bilang, "Iya saya nggak mungkin keluar lah, orang saya di kamar mandi. Kalau kamu mau keluar, keluar aja," saya bilang. Tapi puji Tuhan saudara, dia memilih tidak keluar. Ya berarti dia mencintai saya ya. Saya cuma bilang ini, kalau belum waktunya mati enggak matilah ya. Kalau sudah waktunya juga mati, ternyata juga enggak ada apa-apa, puji Tuhan. Jadi jangan takut ke Israel ya, tetap berkati Israel saudara ya. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah investasi yang sangat berharga dalam keluarga. Siapa yang merasa bahwa keluarganya itu sesuatu yang berharga? Bapak Ibu, kalau kita merasa keluarga kita, rumah tangga kita sesuatu yang berharga, maka pasti kita akan melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarga dan rumah tangga kita. Kita lihat bersama dulu Amsal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini tadi ayat yang dibaca oleh Bapak Gembala. Ya, Amsal 24 ayat 3 dan 4, kita baca bersama. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat ini berkata bahwa ketika kita ingin membangun satu rumah, maka kita harus membuat perhitungan. Dengan hikmat rumah didirikan. Bapak Ibu, kenapa banyak rumah tangga yang hancur, keluarga yang hancur? Karena ketika membangun keluarga, tidak dihitung terlebih dahulu, tidak pakai hikmat terlebih dahulu, ya semua main jalan aja. Saya mau tanya di sini, siapa yang waktu menikah berdoa puasa dulu? Angkat tangan. Yang waktu menikah doa puasa dulu ada? Boro-boro Bu, main tabrak aja. Iya. Kenapa rata-rata pernikahan orang Kristen itu banyak yang hancur di tengah jalan? Ya karena memang kita itu membangun rumah. Bayangkan kita membangun rumah biasa saja itu harus pakai hikmat, perhitungan. Apalagi membangun sebuah rumah tangga. Ya, maka harus ada hikmat di sana dan dikatakan rumah itu didirikan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi. Sebuah rumah tangga atau keluarga yang menomorsatukan Tuhan itu pasti rumah tangganya itu begini saudara. Ya, naik. Tapi kalau ada keluarga yang tidak menomorsatukan Tuhan itu pasti menurun. Itu aja ya. Enggak peduli mau bagaimanapun juga ketika kita menomorsatukan Tuhan. Ya, dan ketika suami istri itu punya hikmat, Alkitab berkata permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jika suami istri takut Tuhan, maka kita diberi pengertian. Ya, banyak rumah tangga sekarang suaminya istri itu nggak pengertian. Tadi pagi saya baru, Bu, doakan ya anak saya masih umur belasan sekarang memberontak, nggak mau sekolah, ngerokok, minum-minum, mabok, sekarang nggak pulang ke rumah. Yang duluan saya tanya adalah apa? Ibu dengan suami bagaimana hubungannya? Itu dulu. Kalau anak kita gimana-gimana, ya itu pasti nomor satu hubungan suami istri dulu yang ditanya. Dia jawab, iya Bu memang saya dengan suami itu enggak akur. Suami saya itu enggak pernah peduli dengan keluarga. Dia pulang enggak pulang, dia juga enggak kasih uang. Akhirnya saya sebagai istri harus mencukupi rumah tangga, sekarang saya terlilit pinjol. Dan suami saya enggak tahu. Lihat saudara, kehancuran terjadi karena tanpa pengertian rumah itu dibangun dan kita nggak bisa apalagi mau ngisi bermacam-macam harta benda dalam setiap kamar.
Waktu kita suami istri punya takut Tuhan, maka kita saling mendukung. Saya tuh terima SWA, Bu, bisa bantu saya nggak? Anak-anak saya sudah tidak makan. Saya transfer sejumlah uang, ini buat beli sembako. Ya, setidaknya kalau ada sembako, kamu tidak kelaparan anak-anakmu. Jawabannya begini, maaf Bu, saya uangnya nggak tak pakai beli sembako, tapi beli makanan. Karena anak-anak saya nggak suka makan masakan rumahan. Maunya makan makanan restoran. Kira-kira saudara nolong orang model begini nih, gimana saudara? Jengkel nggak? Dalam hati saya ya, saya yang nolong dia aja masak loh tiap hari. Iya saya balas dia loh, ini saya lagi masak loh. Kenapa? Kalau masak pertama sehat, kedua hemat. Iya enggak? Kita masak sekali bisa buat makan pagi sama sore atau sore sama malam. Lah kok enak banget ya saya transfer uang buat beli sembako, jawabannya kita enggak pernah masak. Karena anak dan istri saya enggak suka makan masakan rumahan, maunya restoran. Lah saya pikir kalau saya kasih duit dia segitu buat beli sembako itu cukup buat sebulan. Tapi kalau buat beli makanan di restoran, kan cuma untuk 3 hari itu. Tanpa pengertian alias goblok. Kenapa bisa ada begitu? Istrinya juga harusnya kan tahu bagaimana memanage satu rumah tangga itu. Kalau kita bisa dipercaya saudara dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Iya, kau bisa mengisi rumah kamar-kamarmu dengan barang-barang berharga. Tapi kalau model begini ini saudara. Ya sampai saya pikir aduh ya susah juga ya. Gayanya lebih tinggi daripada keadaannya. Yaitu banyak sekarang orang seperti itu kan. Gaya elit ekonomi sulit. Nggak usah angkat tangan. Bertobat, amin. Ya supaya rumah tangga kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu dikatakan di sana saudara ya, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda dan yang berharga, menarik. Tuhan menyediakan berkat untuk setiap keluarga dan rumah tangga. Yang muda-muda jangan takut untuk menikah. Tapi buat dulu perhitungan, amin. Ya, ada yang bilang gini, Bu, lebih baik cinta atau uang? Jadi kalau kita menikah itu lebih baik yang nggak ada cinta tapi dia punya uang, atau ada cinta tapi dia nggak punya uang. Kira-kira saudara jawabnya bagaimana ini? Ya, ada orang dunia bilang gini, kalau ada uang, walaupun nggak ada cinta, nanti cinta bisa tumbuh. Sebaliknya biar cinta besar, kalau nggak ada uang, cinta bisa? Makanya saya selalu bilang cinta itu pret. Ya, cinta itu pret. Bikin perhitungan. Waktu mau menikah kenali dulu pasanganmu ini takut Tuhan atau tidak. Dia menghormati Tuhan atau tidak. Iya. Walaupun kita menikah pas-pasan ya kita percaya waktu kita hidup dalam takut Tuhan, hidup kita akan semakin meningkat sebab Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kebanyakan terjadi perceraian ya. Kenapa saudara? Karena tidak ada lagi anggur dalam kehidupan rumah tangga. Investasi yang paling berharga dalam keluarga itu adalah anggur. Kita kemarin di Kana saudara, ya saya dibukakan satu rahasia firman Tuhan yang baru di sana. Kita berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri di sana. Lalu saya berkhotbah saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat ya. Di sana Yesus memberikan ya satu hal yang luar biasa, yaitu mujizat yang pertama kali terjadi itu di sebuah pesta pernikahan. Ya, kenapa di Alkitab dicatat mujizat pertama terjadi itu di pernikahan? Karena memang Tuhan tahu banyak pernikahan yang harus dipulihkan. Untuk bisa mengalami terobosan, maka yang pertama rumah tangga dulu harus dipulihkan, keluarga. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ayat yang pertama dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya ternyata selama ini mengkhotbahkan ayat ini salah, saudara. Ya, saya baru dibukakan kemarin, itu waktu saya ada di Kana. Saya merenungkan firman ini. Ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Selama ini saya mengkhotbahkan bahwa kita pun semua tahu ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Di ayat ini tidak ada sedikit pun tercatat ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Dia hanya kasih pemberitahuan mereka kehabisan anggur. Itu tok, titik. Dia nggak bilang, Yesus tolong dong bikin mujizat dong, kasihan loh mereka itu habis anggurnya. Pada zaman dulu saudara, dalam istiadat orang Yahudi, ya sebuah pesta pernikahan itu akan dianggap wow kalau dari awal pesta itu sampai akhir itu ada anggur yang tersedia. Tapi kalau pernikahan itu di tengah-tengah pesta kehabisan anggur, maka itu dianggap ini orang nikah modal nggak sih? Seperti kita pesta kehabisan makanan. Ketika itu ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia nggak bilang bikin mujizat dong. Lalu perhatikan apa kata Yesus, saudara. Yesus berkata ya kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia tulisannya ibu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau saudara lihat di sini dia enggak bilang ibu. Wanita, apa yang kau mau dariku? Dulu saya berkhotbah salah, saya pikir karena ibunya yang minta, akhirnya Yesus melakukan mujizat. Padahal Yesus bilang di sana, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Apa yang dimaksud dengan saatku belum tiba? Saat itu Yesus belum harus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia belum boleh melakukan mujizat atau apapun juga. Nah dulu saya kalau khotbah saya bilang, tapi karena Maria yang minta, ibu Yesus yang minta, Yesus tidak berdaya. Dengar saudara, Yesus itu Allah dan keilahiannya tidak dapat dipengaruhi oleh manusia siapapun termasuk ibunya. Dan bahkan di ayat ini Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku wanita, bukan ibu loh dalam terjemahan aslinya. Lalu saudara, kenapa Yesus melakukan mujizat walaupun waktunya belum tiba? Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan, Maria sudah tidak lagi bicara dengan Yesus, tapi dia ngomong ke pelayan. Dia bilang sama mereka begini, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Dan kenapa mujizat terjadi pada pernikahan itu saudara, walaupun waktu Yesus belum tiba untuk melakukan mujizat. Ternyata Tuhan bukakan saya kemarin di sana. Satu, karena ada perkataan iman dari Maria. Dia nggak minta Yesus melakukan mujizat, tapi dia bilang kepada pelayan, apapun yang dia suruh kamu lakukan, perbuat itu. Dan walaupun waktunya Yesus belum tiba, tapi iman selalu menghasilkan mujizat. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Ya. Dan ternyata perkataan iman itu yang membuat akhirnya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi semua tempayan-tempayan buyung airmu itu. Ya, pada adat Yahudi itu kalau orang datang ke pertemuan, mereka ada tempayan di depan besar isinya air. Lalu setiap orang datang itu dia harus cuci kaki karena sana berdebu. Cuci kaki, dilap, baru dia masuk ke tempat pesta. Nah Yesus bilang isi semua tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Dan Yesus bilang cedoklah. Dan ternyata ketika dicedok disuruh bawa ke pemimpin pesta. Air itu sudah berubah menjadi anggur. Saudara, kenapa Yesus melangkahi waktunya yang belum tiba untuk melakukan sebuah mujizat? Nggak usah kepo orang yang baru datang, lihat saya saja. Ada orang baru datang dilihati. Ya, lihat saya ke sini, jangan hilang fokus, amin. Sedikit saudara kehilangan fokus nanti hilang semua, nggak ngerti lagi ya.
Bapak Ibu, nah sampai di mana tadi ini? Saya yang hilang fokus lagi ini ya. Jadi ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, tapi kenapa mujizat terjadi? Yang pertama karena perkataan iman dari Maria yang bilang apapun yang dia suruh kepada kalian buat. Yang kedua, kenapa saudara? Karena pernikahan di mata Tuhan itu sangat-sangat berharga. Yesus tidak mau pernikahan itu dipermalukan. Yesus nggak mau pesta itu dipermalukan. Kayak nikah kok nggak ada modal sampai kehabisan anggur. Dan ketika disuguhkan semua orang heran. Biasanya di dalam sebuah pesta pernikahan orang menyajikan anggur yang terbaik itu di depan. Nanti setelah belakang-belakang anggur murahan. Karena tinggal sisa. Tapi mereka heran kenapa di yang terakhir justru anggur yang terbaik. Saya dibukakan Tuhan saudara di sana. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bikin anggur itu perlu waktu lama enggak? Lama. Anggur itu semakin lama semakin baik, semakin enak. Mujizat terjadi Bapak Ibu ketika Yesus ada di sana. Tidak butuh waktu tahunan, tidak butuh waktu bulan, tapi saat itu air itu bisa berubah menjadi anggur. Mungkin hari ini engkau berkata, bagaimana bisa keluargaku menjadi investasi yang paling berharga Bu? Hari ini aja anggur kami dalam rumah tangga mulai habis. Atau masih ada anggur Bu, tapi udah kecut. Ya, apa tanda anggur dalam pernikahanmu kecut? Tiap kali ngobrol berantem. Nggak usah angkat tangan. Halo? Ya. Kok kalau ngomong itu ribut ya, ujung-ujungnya ribut. Setiap kali ngomong ujung-ujungnya ribut. Ini artinya anggur saudara mulai kecut. Undang Yesus. Undang Yesus. Nggak ada yang mustahil. Tapi Bu, kalau menurut orang, kalau menurut si A, saya dulu pernah layani ada pasangan, suaminya selingkuh. Lalu istrinya terpukul sekali ketika tahu suaminya selingkuh. Tiap hari pingsan, tiap hari nangis, tiap hari ngamuk. Kalau ngamuk suaminya dicakar, saudara luka-luka semua. Dan suaminya diam aja karena dia tahu dia salah. Lalu suaminya bilang kamu harus ke psikolog, ke psikiater biar bisa berobat. Ketika perlu pergi berobat, psikiaternya bilang begini. Bu, ibu akan seperti ini, ibu bapak, istrimu akan seperti ini kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Suaminya langsung pegang pipinya. Ya, aduh, 1 tahun, sedangkan ini saja baru berapa minggu sudah luka, benar-benar luka berdarah-darah saudara. Lalu psikiater tuh bilang ibu harus minum obat penenang karena ibu nanti akan begini. Waktu saya akhirnya suaminya stres kan, kalau sampai 6 bulan atau 1 tahun istri saya begini, maka hancurlah saya. Sampai badan-badannya semua luka sudah digaruk sama istrinya. Lalu dia bilang kita kayaknya perlu pendeta. Bapak Ibu, jangan bilang tidak ada hubungan antara mental, sakit mental dengan iman. Saya dengar ada seorang pendeta bilang gak ada hubungan. Iman sama mental jiwa itu gak ada hubungan. Kalau ada pendeta yang ngomong gini suruh berhenti dia jadi pendeta. Berarti dia gak percaya iman. Karena iman itu solusi dari setiap masalah dalam hidup kita, amin. Apa yang iman gak bisa kerjakan? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu, ketika saya ketemu mereka, suaminya cerita begini dan Bu, kata psikolog, istri saya akan begini 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu langsung saya tanya sama istrinya, Ibu mau? Ibu mau 6 bulan sampai 1 tahun seperti ini? Iya, yang saya curiga bukan cuma Bapak yang mati, tapi Ibu juga gila. Hentikan sekarang juga semua ini. Kembali kepada iman kepada Tuhan. Cuma satu, ibu lepaskan pengampunan, peluk suamimu. Dan saya akan berdoa buat kalian supaya kasih Tuhan anggur yang baru itu penuh dalam rumah tanggamu. Amin. Akhirnya mereka mau, istrinya nangis, saya layani pelepasan, mereka nangis, berdua gandeng tangan saudara, setelah itu dipulihkan istrinya. Besoknya suaminya bilang, Bu, luar biasa sejak didoakan kemarin, istri saya sekarang lebih tenang. Saudara, Daud berkata ketika jiwanya stres tertekan, hai jiwaku kenapa engkau tertekan dalam diriku, pujilah Tuhan. Gak ada yang mustahil.
Mungkin untuk bikin anggur yang enak itu kalau di pabrik butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi ketika Yesus ada dalam rumah tanggamu, saat itu juga Yesus sanggup pulihkan. Amin Bapak Ibu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pertanyaannya, kita mau gak sekarang hadirkan Tuhan? Apa yang gak mungkin? Mungkin engkau berkata, anak-anakku Bu sekarang mereka jauh dari Tuhan, mereka memberontak, mereka gak mau sekolah, mereka gini, mereka gini. Suami istri, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kita gak tahu ke depan keadaan ini akan seperti apa. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan akan melihat perbedaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap kita yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, mungkin engkau merasa tidak mungkin rumah tanggaku pulih, tidak mungkin begini, datang pada Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan aku percaya engkau sanggup pulihkan. Enggak ada anak yang enggak bisa bertobat. Ketika kita orang tua mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, kita bergandeng tangan melibatkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika asal kita mau, ayo Bapak Ibu hari ini. Saya melihat Daud berkata dalam Mazmur, dari dulu aku masih muda sampai sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar dan keturunannya ditinggalkan dan meminta-minta roti. Mereka akan diberkati dan disertai Tuhan. Asal kita mau menjadi orang benar yang terus mengandalkan Tuhan. Ya, saya pernah diundang di satu keluarga, Bu Debi doakan anak kami. Anak kami ini sekolah di Amerika Bu, dan kelihatannya di sana mereka nggak pernah ke gereja atau bagaimana, tapi saya lihat iman mereka nggak tumbuh. Akhirnya saya datang saudara, dan memang parah ketika saya ngobrol dengan anak-anak mereka, anak muda saudara. Ya saya ngomong tentang surga neraka mereka, hello, emang ada neraka? Mereka nggak percaya ada neraka. Lalu akhirnya ya dalam waktu yang singkat beberapa hari itu ya agak pendalaman Alkitab. Tiba saatnya mereka mau pulang besok ke Amerika, orang tuanya bilang sama saya, mamanya, Bu, besok terakhir ibu bisa nggak doakan lepaskan berkat bagi anak-anak kami karena mereka akan kembali ke Amerika. Saya bilang saya mau tapi syaratnya ibu dan suami harus ada di situ. Oh iya oke, saya datang saudara. Waktu datang ya saya bawa minyak urapan, saya bilang saya akan berdoa. Tapi saya minta ibu dan bapak yang harus tumpang tangan kepada anakmu. Karena berkat dari orang tua itu segala-galanya. Tiba-tiba suaminya bingung, ya suaminya bingung dan berkata, aduh maaf Bu, saya nih harus saya bingung banget saudara. Lalu saya tanya, loh kenapa Bapak? Ibu boleh keluar sebentar? Akhirnya saya keluar. Bapak kenapa kok kayak bingung begitu? Bu, begini loh, kan saya dengar katanya kita nggak boleh sembarang tumpang tangan loh Bu, nanti bisa transfer spirit. Lah saya tuh nggak mau tumpang tangan sama anak saya, nanti saya takut transfer spirit. Saya tanya, emang spirit apa yang di dalam Bapak? Kenapa Bapak takut transfer spirit? Spiritnya Bapak apa? Ya, lalu dia makin tarik saya ke jauh saudara, menjauh dari istrinya. Ya Bu, sini deh Bu, saya takut Bu, gini karena kan saya ini gini. Jadi saya, tapi dia juga nggak terbuka. Saya cuma bilang, Pak ini waktunya Bapak beresin hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Saya nggak mau doakan anakmu, karena itu bagianmu. Biar saya tumpang tangan anakmu, saya tumpang kaki. Kalau kau hidup tidak benar Pak, ya, maka kutuk itu turun loh ke anakmu. Jadi Bapak yang harus bertobat sekarang. Ayo ini waktunya bertobat. Akhirnya ya dia nggak tahulah, lama sekali saudara kita tunggu dia. Saya juga nggak mau. Ya, jadi pendeta tuh harus mengajarkan yang benar sama jemaatnya, ya. Begitu juga kalau doakan rumah, ya bukan pendeta yang mendoakan rumah, karena waktu kita pulang nanti setannya lebih banyak lagi datang. Ya, ajar yang punya rumah berdoa, beriman di situ. Ya, dan dari situ saya bisa melihat, ya Bapak Ibu, engkau tidak bisa mempercayakan iman anakmu kepada orang lain. Kau suami istri lah yang harus menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga. Investasikan iman yang baik di dalam keluargamu. Sebab
zaman sekarang ini saudara, kita nggak bisa hidup tanpa iman. Tidak mungkin ada seorang pun berkenan kepada Allah kalau dia tidak punya iman. Dan iman yang seperti apa? Iman yang hidup yang harus kita praktekkan kepada anak cucu kita. Saya berdoa Bapak Ibu supaya kita semua menjadi orang-orang yang nanti menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat. Orang boleh melihat Kristus. Kenapa saudara ada di sini hari ini? Untuk apa gitu loh? Iya ada anak kecil loh yang jawab ya. Nanti bapaknya tolong beli sepeda itu anaknya ya, pulang ke rumah. Saudara, saya percaya kita tuh beribadah, kita ke gereja, kita rindu mendengarkan firman. Saya yakin karena sebuah kerinduan, kita pengen untuk menemukan ya dalam hidup ini apa kehendak Tuhan dan apa tujuan Tuhan atas hidup kita. Atau ada yang lain? Ya, tidak usah menatap saya dengan muka yang tegang begitu. Biasa saja. Karena banyak orang itu banyak loh orang yang gak ngerti arti dan tujuan hidup di dunia ini. Bahkan sudah umur tua gak tahu. Ya, dan saya pengen kita semua mengerti supaya nanti gak ada penyesalan. Kita semua pastinya akan mati kan. Cuma gak tahu waktunya kapan. Ya, kalau saya bicara tentang kematian, jangan melirik sama yang rambut putih. Terus dalam hatinya saudara, kayaknya dia duluan nih. Ya, tua itu bukan syarat mati. Sakit juga bukan syarat mati. Ada yang lagi sehat-sehat, mati. Yang muda jangan sombong berkata, oh saya masih lama mati. Sekarang yang muda-muda banyak yang cepat mati loh. Ya, anak-anak muda sekarang 20, 21 udah kena diabetes, udah cuci darah. Ya, udah kena stroke. Sekarang ini bukan main-main ya, karena ya dunia semua ya berubah saudara. Tapi kita perlu mengetahui apa arti dan tujuan hidup. Kalau orang sudah menemukan arti dan tujuan hidupnya, puji Tuhan loh, kita hidup nggak ada ketakutan. Ya, bahkan kapanpun Tuhan mau panggil mati ya berarti sudah selesai tugas saya. Kita hidup nggak ada tekanan, kita juga nggak perlu kepengen jadi orang lain, kita nggak perlu meniru orang lain karena kita menyadari bahwa tujuan dan arti hidupku itu aku temukan di dalam Tuhan. Ya, saya cuma mau kasih satu gambaran gini, saya pernah pelayanan di Manado waktu itu masih naik kapal, saya belum nikah saudara waktu itu. Naik kapal dari Jakarta ke Manado itu 4 hari di atas kapal. Ya, terkatung-katung itu, bayangkan lihat lautan luas lepas begitu. Lalu satu kali saya ada di dek kapal, ada seorang pemuda di situ saudara. Saya tanya, mau kemana mas? Mau ke Manado. Lalu kami terlibat dalam sebuah pembicaraan karena saya tuh kalau setiap ketemu orang saya pengen kasih tahu tentang kasih Tuhan, saya pengen kasih tahu kepada dia tentang keselamatan. Saya ketemu sopir Grab, saya ketemu siapa aja, pokoknya saya ada sebuah kerinduan gitu loh, apa yang saya sudah alami dengan Tuhan tuh dia juga harus tahu gitu. Ya, lalu ya saya berdoa, ada pertanyaan satu yang saya tanya sama dia waktu itu, saya bilang, mas tujuan hidupmu tuh apa? Dan dia kaget dan dia bilang sama saya, ya jujur ya, saya baru kali ini ada orang yang tanya tentang tujuan hidup dan jujur juga, saya nggak pernah mikir tujuan hidup saya itu apa. Justru saya baru sadar waktu ya mbaknya tanya sama saya, dia bilang begitu. Nah mungkin juga ada di antara kita yang hari ini nggak pernah berpikir tujuanku hidup ini apa ya. Ada nggak yang pernah bertanya gitu, Tuhan aku ini hidup untuk apa ya? Atau saudara hidup aja gitu. Saya bilang, jadi berarti masnya nggak ada tujuan selama ini. Ya saya aja baru denger ini. Ada orang nanya tentang tujuan hidup. Lalu saya bilang gini, mas bayangkan ya kapal ini berlayar, kita di lautan lepas loh, ini kita nggak lihat ada satupun daratan loh di sini, air semua. Coba bayangkan kalau kapal ini berlayar tanpa tujuan. Loh bener nggak? Dia akan terapung-apung di tengah laut, satu saat kehabisan bahan bakar, ketika ombak datang, ya bisa berakhir tenggelam kapal ini.
Ini kapal loh Mas, kalau dia berlayar tanpa tujuan, bahaya sekali kan? Apalagi hidup. Amin. Hidup. Kalau kapal itu habis bahan bakar masih bisa dikira-kira, dia ada perhitungannya. Sekian ratus kilometer tuh berapa liter yang dia butuhkan. Nah hidup ini kan kita nggak pernah tahu kapan berhentinya, benar nggak? Tapi celakanya banyak orang menjalani hidup tuh tanpa tujuan loh. Ini kan ngeri sekali. Halo anak-anak muda. Maka jangan sembarang pacaran. Jangan sembarang jatuh cinta. Kalau engkau ngerti tujuan hidupmu itu apa, kau tidak akan sembarangan dengan hidupmu. Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95, tadinya hidup saya hancur, saya nggak pernah tahu tujuan hidup saya, pokoknya saya dosa saja. Karena saya mengikuti keinginan daging, saya mengikuti keinginan roh penguasa angkasa yang membawa saya kepada kedurhakaan hidup. Saya mengikuti keinginan daging semuanya, satu saya tidak pernah ada tujuan hidup. Tapi ketika Yesus datang dan saya membuka hati bagi dia, sejak saat itu tujuan saya berubah. Nah waktu tujuan hidup saya berubah, saya menemukan tujuan hidup yang benar, akhirnya semua berubah. Saya tidak sembarang jatuh cinta sama laki-laki. Karena saya telah ditebus, harga saya mahal, wanita super hanya untuk pria super. Debbie Teguh. Ya. Amin. Loh kalau kau menyadari arti hidupmu, ya dulu saya sembarangan, pokoknya cowok yang mau sapa. Waktu saya menemukan arti hidup dan mengerti tujuan hidup, maka saya tidak akan sembarangan saudara. Ya, yang datang banyak, yang naksir banyak. Masalah buat lo. Kok agak keberatan ya? Tapi saya akan tujuan hidup itu yang akan memotivasi kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, sehingga engkau tidak sembarangan. Ya, waktu saya akhirnya berdoa Tuhan, ya kalau memang Tuhan mau saya menikah, ya tadinya saya sudah tidak mau menikah, saya pikir saya melayani Tuhan aja, ya saking saya jatuh cinta sama Tuhan. Tapi satu kali ketika saya berdoa, saya dapat suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Nggak usah ngejek. Lalu saya berdoa, oke Tuhan kalau memang Tuhan mau saya menikah, ya saya minta Tuhan tuntun supaya saya nggak salah langkah, nggak salah pilih jodoh. Ya karena bagi saya lebih baik tidak menikah daripada salah pilih. Amin. Yang aminnya paling kenceng tuh pasti, ya kayaknya agak-agak salah sih ya. Lalu saya mulai berdoa. Satu yang mengubah ya tujuan hidup saya adalah saya ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Berarti kalau saya menikah, maka saya harus menemukan laki-laki yang akan mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Kalau dia hanya menggagalkan rencana Tuhan di hidup saya, ke laut aja kau. Iya enggak? Nah ketika saya mulai berpikir seperti itu, berarti kan saya nggak bisa menikah dengan laki-laki sembarangan dong. Saya sekarang hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan. Ya saya nggak mungkin jatuh cinta sama cowok peminum, pemabuk, perokok. Kagak, nggak ada di benak saya. Ya, semua diubahkan Tuhan. Ketika saya ketemu dengan suami saya, ya kami berdoa, kami puasa, Tuhan menunjuk ya memang jodoh atau tidak. Ya saya bilang sama suami saya, aku ini sekarang milik Kristus, hidupku bukan aku lagi tapi Yesus. Jadi saya akan menikah untuk menggenapi panggilan Tuhan. Kalau kamu mau jadi suami saya, berarti kamu harus mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Kalau kamu tidak sepakat dan sepaham dengan saya, mundur sekarang. Dia bilang enggak, karena saya juga mau menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya juga berharap kamu menjadi istri yang mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Kalau udah begitu, wow enggak? Wow saudara, tujuan kita dua-dua ini adalah menggenapi rencana Tuhan. Itu dulu, sepakat dulu. Buat anak-anak muda ya, tolong baca banyak firman supaya otakmu tuh dicuci. Kita ini otaknya udah rusak. Dari kecil kita menerima banyak nilai-nilai yang tidak benar.
Ditambah lagi dengan kau begitu dewasa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, diisi dengan informasi dari sosial media. Belum lagi yang tiap hari nonton film porno, tambah rusak otakmu, bentar lagi geger otak. Kalau nggak bertobat, ya maaf ya, saya cara khotbahnya begini. Kayak gini aja banyak yang tobat, nggak tobat loh. Ya apalagi kalau cuma percaya saudara, Tuhan baik. Ya Tuhan pasti menjawab doamu, pret. Itu nggak usah dikhotbahkan. Kalau hidup kita dalam perkenanan dan kebenaran Tuhan, ya nggak usah mendikte Tuhan. Tuhan tahu kok hidupmu. Kau juga nggak perlu basa-basi minta ini minta itu, nggak perlu. Sebab sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Yang paling penting kita kejar perkenanan Tuhan dulu. Yuk kita lihat bersama, yuk buka Efesus pasal 2. Ayat yang pertama firman Tuhan di sana mulai, kita baca sama-sama ayat ini ya, semua baca bersama ya. Saya tahu banyak jemaat tuh enggak pernah baca Alkitab di rumah. Jadi di gereja harus baca Alkitab supaya ada yang kau baca sedikit. Ya kalau enggak pernah baca di gereja enggak baca juga bahaya. Yuk 1 2 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 1, ya ingat supaya kita ngerti arti hidup kita. Ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Itu dulu yang harus kita tahu, bahwa kita ini sebenarnya sudah mati, binasa. Karena banyak dosa. Bilang kanan kirimu, kamu itu sebenarnya udah mati loh, ngomong. Cepat, yang begini harus diomongin. Nggak usah ngomong kanan kirimu, Tuhan baik, udah tahu. Kamu nggak usah ngomong juga, semua udah tahu Tuhan baik. Sekarang yang belum ditahu ini ngomong kanan kirimu, lu itu tahu diri, lu tuh sebenarnya udah mati. Ayo cepat ngomong. Saya suruh ngomong, saudara ngomong. Jangan lihat saya, ngomong tuh ke anakmu, ngomong ke istrimu, ya ngomong ke temenmu. Tahu diri kau. Kalau perlu giniin, tahu diri lu. Ya, harusnya kamu tuh udah mati karena dosa dan pelanggaran. Kenapa kita dikatakan mati? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Di dalam dunia ini ada satu penguasa yang di kerajaan angkasa ini, saudara, ya, kok mirip-mirip itu ya? Apa tuh? Kerajaan apa tuh? Yang halu pemimpinnya tuh. Tapi ini enggak ya, ini Alkitab yang ngomong ya. Ada sebuah pemerintahan di angkasa ini yang namanya kerajaan angkasa. Ya, dan itu adalah roh-roh jahat di udara, kata firman Tuhan. Dan ini adalah roh yang sampai sekarang dia masih bekerja di antara orang durhaka. Siapa orang durhaka? Orang durhaka itu adalah orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Kalau anak udah dilahirkan nggak balas budi sama orang tua, itu namanya anak durhaka. Kita sudah dilahirkan dalam Kristus, ditebus harusnya mati. Tapi nggak tahu terima kasih sama Tuhan, hidup dalam dosa terus, itu kita disebut orang durhaka. Yang hidupnya masih dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Yang sampai hari ini masih bekerja nggak dia, saudara? Masih, malah semakin giat dia bekerja. Makanya sekarang kita baca berita, saya lihat berita ya. Istri dimutilasi. Dagingnya dijual sama tetangga. Saya lihat videonya, saudara. Dan ini bukan terjadi di LA, bukan terjadi di Afrika, ini terjadi di Indonesia. Di Bekasi apa Depok kemarin tuh? Ini di Indonesia, istrinya dimutilasi, dagingnya dijual. Dia sambil keliling ngomong, siapa yang mau beli nih dagingnya Arsi, dagingnya Arsi. Ya, ternyata ketika diselidiki, anaknya kejebak utang online, suaminya nggak ada penghasilan, istrinya tiap hari maki-maki suaminya suruh bayar utang anaknya. Stres, hidup dikuasai oleh roh penguasa kerajaan
angkasa. Ujungnya kematian, pertikaian, perseteruan, sampai kepada pembunuhan. Hati-hati saudara. Ya, ini cara kerja setan. Makanya bertobat, jangan kau serahkan hidupmu untuk terus hidup dalam dosa. Di Indonesia terjadi, seorang wanita ketemu cowok di apartemen, dibunuh, mayatnya dimasukin koper. Beritanya bukan dari Afrika, bukan dari Kenya, dari Indonesia, di Jakarta. Seorang istri ditikam, ya lagi tidur ditikam di kepala, dibunuh oleh suaminya, bayinya masih 3 bulan. Ini berita bukan dari Afrika, bukan dari LA. Berita ini dari Manado di Indonesia. Ya, ada lagi arwah yang bicara, menuntut keadilan. Yang goblok orang Indonesia nonton. Orang Kristen nonton. Ya, banyak yang tanya, Bu, itu menurut Ibu bagaimana? Tidak ada setan bisa kembali ke dunia, kata Alkitab. Orang mati tidak dapat kembali ke dunia dan tidak dapat dikenali. Lah kok dia bisa ngaku-ngaku sebagai arwahnya, kasih tahu pembunuhannya? Itu iblis, setan. Setan bisa tahu? Bisa. Yang sudah terjadi setan tahu karena sudah terjadi. Ya, jadi heboh semua saudara. Ya, bayangkan loh kalau semua arwah-arwah datang, kantor polisi tutup tuh. Semua arwah yang bicara kok. Ya, nggak perlu lagi detektif, nggak perlu intel. Ya, wah arwah bicara. Dan di Indonesia ini, tolong saudara, nggak usah kau nonton yang begitu-begitu. Ya, banyak yang kerasukan di bioskop. Iya, karena setan sedang mempertontonkan kehebatannya. Dan kau pergi nonton di situ, berarti sama-sama kau pengikutnya. Roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Aduh saudara ya, please ya. Makanya ngerti kebenaran. Saya, Bu, tapi itu dia loh, dia bicara loh. Ya iya, itu setan. Kau ngerti dulu firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah takut namanya orang mati. Saya nggak pernah takut. Karena Alkitab bilang orang mati nggak bisa balik ke dunia. Kalaupun dia balik, tidak dikenal, tidak bisa balik kata Alkitab, dan tidak bisa lagi dikenal. Lah tapi nenek saya datangi, bentuknya nenek saya. Itu setan yang menyerupai. Setan dari mana? Yang tinggal di sini tadi. Ya, di dalam kerajaan angkasa. Makanya Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Itu setan. Yang kalau kau suami istri berantem, terus dia bilang gini, maki saja istrimu, memang istrimu itu kurang ajar. Itu dia. Jangan kau buka hati bagi dia, usir dalam nama Yesus setan. Roh penguasa kerajaan angkasa, aku tidak mau tunduk kepadamu, aku mau tunduk sama Roh Kudus, aku mengasihi istriku. Dia bilang, maki saja istrimu, enggak, aku mau cium istriku. Amin bapak-bapak, pret. Di gereja amin, sampai di rumah pret. Ya, nih loh, ini kebenarannya. Makanya Alkitab bilang kau harus hidup ikuti keinginan roh, jangan ikuti keinginan daging. Ya, kalau setan suruh kau berdosa, tengking dalam nama Yesus. Roh angkasa, aku tidak mau dengar kau. Coba kalau kita semua begitu, nggak ada orang bunuh-bunuhan. Dan rata-rata saudara itu terjadi dalam kalangan orang Kristen. Roh ini terus bekerja sampai hari ini. Jangan kau pikir setelah kau di gereja, dia tidak mengenai kau. Tidak jaminan saudara mau bolak-balik keluar gereja, mau pelayanan, mau nyanyi, mau singers, mau main musik. Ya, kalau kau tetap homo, tetap lesbi, tetap jadi pelakor, tetap jadi ani-ani, kau anak buahnya. Walaupun kau di gereja, dengar baik-baik ya, kau anak buahnya. Masih dikuasai roh penguasa kerajaan angkasa. Saya takut nanti jangan-jangan kau member di situ. Ada namamu tercatat. Ya, hati-hati nih gereja nih, kita harus membuka ya wawasan rohani, kita ngerti. Jadi Kristen tuh nggak sembarangan saudara. Ini juga jam tinggal 15 menit lagi, saya belum khotbah loh. Makanya kalau khotbah di NDC ini memang harus cepet-cepet ya. Jamnya habis terus.
Padahal banyak jam dijual di luar ya. Beli yang banyak nih. Saudara, jadi ini roh masih bekerja. Walaupun kau pelayanan, dia makin gencar malah. Semakin kau mau coba hidup kudus, dia kirim saudara jenderal-jenderalnya untuk ya memperdaya hidupmu. Tapi kalau kita kuat dalam Roh Kudus yang lebih besar kuasanya. Ayat 3, sebenarnya Rasul Paulus bilang gini, sebenarnya kami juga dulu terhitung di antara mereka. Saya juga dulu member di situ. Rasul Paulus juga member. Waktu dia bunuh-bunuh orang, kan Rasul Paulus ini dulu teroris. Ya, orang ikut Yesus dibunuh sama dia, saudara. Dia merasa, aku berbuat bakti kepada Tuhan karena aku bunuh orang Kristen. Ya. Nah, dia juga dulu member di situ. Saya juga dulu member waktu saya hidup mengikuti keinginan daging. Tetapi dibilang di sana, ya kapan kita member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, ini tandanya kau masih member atau tidak. Tolong buka matamu lebar-lebar dan buka telinga. Tadi ditulis mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Coba ya, enggak usah cari-cari kartu membernya, enggak usah. Karena kau bisa tahu dari hidupmu saja kita member atau tidak. Ya, kapan kita dianggap member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kalau kita hidup mengikuti daging, hawa nafsu jahat kita, Galatia 5 bilang apa itu keinginan daging? Kecemaran, amarah, kebencian, dendam, percabulan, persinahan, ya, perpecahan, iri hati, dengki, dan rupa-rupa kejahatan. Maka kau member masih di situ. Ya, makanya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ayat 4 berkata, baca 1, 2, 3, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Kita bukan cuma diterima, hidup kita dibangkitkan. Ya, dulu kita member di sana melakukan dosa, setelah kita terima Yesus, kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Lalu kita diberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Yesus itu luar biasa, ketika dia mau naik ke surga, murid-muridnya sedih. Dia bilang, kamu jangan sedih. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. So sweet Tuhan kita, amin. Dia pengen sama-sama terus sama kita. Ya, ada yang bilang sama saya, Bu, nggak kayak suamiku. Ya, nggak pengen sama-sama saya tuh. Ya, saya ditinggal terus malah selingkuh. Ada bapak-bapak yang tanya sama saya, istrinya kan meninggal. Berapa bulan dia tanya, Bu Debbie, saya mau tanya Bu, besok saya itu kalau meninggal, saya masih kenal gak sama istri saya? Saya bilang, ya enggak tahu, saya masih ada cinta enggak sama istri saya Bu di sorga? Istri saya juga masih cinta enggak sama saya sebagai suami? Ya yang pasti, ya kita nanti di sorga ketemu Pak. Enggak, tapi masih ada cinta enggak? Pak, saya belum mati Pak, saya belum pernah mati. Bapak tuh enggak usah aneh-aneh. Ya tanya sama saya yang sudah saya alami saja. Yang belum saya alami Bapak tidak usah tanya sama saya. Kebetulan saya belum pernah mati. Kadang-kadang orang Kristen tuh kalau nanya aneh saudara ya. Saya bilang, Bapak, saya tahu Bapak begitu cinta sama istrimu. Relakan saja Pak, enggak usah dipikirin. Nanti pasti juga Bapak ketemu. Bukan gitu Bu Debbie, masalahnya kan saya ini mau kawin lagi. Bapak-bapak. Ya begitulah ya. Jadi begini Bu, saya takut kalau saya kawin lagi, nanti istri baru saya sama istri lama saya ketemu di surga. Terus istri lama saya marahin istri baru saya. Terus saya diperebutkan di surga. Dalam hati saya, kegantengan apa kau Pak? GR banget mau diperebutkan di surga. Saya bilang gini, kalau itu saya tidak tahu Pak. Ya tapi yang pasti gini Pak, Bapak juga kan udah tua, nggak usah kawin lagi lah. Ya, mending Bapak sekarang fokus hidup sama anak-anak dan memikirkan kehendak Tuhan, bagaimana hidup berkenan sama Tuhan. Saya mau nikah lagi Bu, kawin lagi dia bener.
Baru berapa bulan nikah, dia dipanggil sama istrinya. Mati. Mati bapak ini, saudara. Bener nih cerita sungguhan. Sungguhan, makanya bapak-bapak jangan coba-coba. Kalau istrimu cinta sekali sama kau, dia panggil juga, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku cinta sekali sama istriku. Saya enggak mau, saya enggak rela dia kawin lagi, Tuhan. Panggil dong, panggil. Ya, Tuhan bilang baiklah kalau gitu dipanggil, saudara. Ya, makanya hati-hati ya saudara ya, bapak-bapak apalagi ya. Ya, jadi istrinya tuh waktu dia dikuburin nangis, saudara. Saya dengar teman saya bilang nangis, kita belum sempat berantem loh, masih bulan madu, kenapa kamu udah mati? Ya itu dia. Lalu saudara, ya itu manusia, ya suami kadang-kadang ya nggak bisa bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan dia mau bersama-sama dengan kita. Makanya kita jangan lagi mau jadi member di kerajaan angkasa tadi. Lalu dikatakan begini saudara, kenapa Yesus pergi, dia ampuni kita, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia naik ke surga bagi kita, ya dia memberikan tempat bagi kita di surga, supaya apa? Ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak yang salah artikan ayat ini, jangan main comot ayat, baca satu perikop. Banyak yang orang hyper grace ya, yang bilang kita ini sudah diampuni dosa kita sekarang, bahkan pengampunan itu tersedia sampai dosa kita yang akan datang. Jadi yang homo biar tetap homo, kita masuk surga. Ya, tetap aja homo terus. Ya, yang pelakor, yang ani-ani tetap ani-ani. Ada kasih karunia, pret lu. Itu namanya kau durhaka, nggak tahu diri. Udah diselamatkan, tapi nggak tahu diri membalas cinta Tuhan tuh kayak apa. Ya, jangan main-main saudara. Ya, jangan tersesat hari-hari ini. Banyak pengajaran yang bikin hidup kita ini santai. Ya, apalagi pemahaman ndak ada sorga, ndak ada neraka. Oh, enak banget itu. Ya, enak sekali itu hidup begitu, nggak ada neraka. Jadi sudahlah, ya hidup ini nikmati aja. Ya, jadi dikatakan di sana kita ini ada tujuan Tuhan diselamatkan untuk apa? Ayat 10 baca bersama-sama ini loh, tujuan kita. Baca bersama ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua manusia di dalam dunia ini adalah buatan Allah, bahkan semua makhluk hidup. Tapi yang diciptakan dalam Kristus Yesus, tidak semua. Hanya mereka yang menerima Dia, yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Dia, mereka itu yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Lalu tujuan kita hidup apa? Di sana dikatakan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tujuan hidup itu, dengar anak muda, bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan jadi presiden. Itu bukan tujuan. Itu proses pencapaian yang akan Tuhan kerjakan sesuai panggilan kita. Tapi tujuan hidup kita ini apa? Melakukan perbuatan baik. Artinya hidup ini harus berdampak. Amin. Karena waktu kita mati Tuhan tidak tanya gelarmu berapa. Ya, sertifikat kelulusanmu apa? Tuhan tidak tanya depositmu berapa. Rumahmu berapa banyak? Enggak. Yang Dia tanya berapa banyak kebaikan, dampak hidup yang sudah kau lakukan karena aku hidup di dalammu. Apa dampak hidupmu selama ini? Mungkin ada orang yang berkata gini, tapi Bu, saya ini hanya sebagai seorang suami. Kalau kau hanya sebagai seorang suami, hiduplah berdampak baik bagi istri dan anakmu. Amin Bapak-bapak. Kalau kau sebagai istri, berdampaklah baik buat suami dan anak-anakmu, bagi orang di sekelilingmu. Makanya saya cerita, saya diundang khotbah KKR. Temanya ibu-ibu ini, wanita yang menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Aduh, ini kok berat sekali temanya ya. Jadi mereka ini mau ke Hong Kong, Bangkok, Amerika untuk menjadi berkat.
Ya. Jadi saya bilang ini tema khotbah berat loh. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau tanya. Ibu-ibu yang kau kalau bangun pagi, kau bikinin sarapan suamimu berapa banyak? Itu yang hadir ratusan orang, yang angkat tangan cuma 2 apa 3 orang. Sekarang saya tanya di sini dulu, ibu-ibu yang tiap kau bangun pagi, kau siapin sesuatu buat suamimu, tolong angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk. Orang Kristen tuh banyak berhalusinasi. Pengen jadi berkat ke bangsa-bangsa, buat Bangkok, Amerika, pret. Sebelum kita jadi berkat yang lebih besar, nggak usah muluk-muluk di dalam rumah sendiri. Saya sampai detik ini, saya bangun pagi, apa yang saya makan, apa yang saya minum, saya sediakan buat suami saya. Selalu sampai hari ini. Saya makan pepaya, saya siapin buat dia. Saya minum jeruk, saya kasih juga buat dia. Kalau saya ada di rumah, saya masak buat anak-anak saya. Ya, mereka belum berangkat pagi, saya langsung bangun 4:30. Ya, anak saya belum berangkat sekolah, saya harus siapin sesuatu buat dia. Itu, nggak usah muluk-muluk. Itu berdampak itu, pergi ke sana ke sini. Itu pret. Bapak-bapak, ya. Nggak usah juga bicara saya ini mau bagaimana. Bapak-bapak saya mau tanya sini, yang kalau gajian uang dikasih istrinya berapa banyak? Tolong angkat tangan. Orang Kristen nih begini nih saudara. Ya. Kita yang perkara kecil aja. Ya, yang kau nggak pernah bentak istrimu, nggak pernah berkata kasar sama dia. Yang namanya marah itu biasa, tapi nggak pernah berkata kasar. Ya, nggak pernah ngomong kasar apalagi mengutuk. Ya, kayak suami saya tuh kalau marah, aku boleh marah enggak? Suami saya orang Solo. Saya bilang marah-marah aja, enggak usah permisi. Masa mau marah? Permisi, boleh marah. Luar biasa toh. Ya, saudara kita enggak usah muluk-muluk loh. Melakukan firman hidup berdampak itu seperti apa? Kau jadi istri yang benar enggak buat suamimu, buat anak-anakmu? Ya, kau doakan enggak dia kalau mau sekolah? Kau tumpang tangan gak anak-anakmu? Dari anak-anak saya masih kecil, bahkan dalam kandungan, tiap hari saya tumpang tangan. Mau berangkat sekolah, Tuhan dalam nama Yesus urapi. Dia menjadi anak yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Otaknya pintar, cerdas, dijauhkan dari segala percabulan. Loh kita loh, gak usah mikir. Maka ibu-ibu itu saya bilang, jadi saya rubah temanya hari ini ya. Gak usah kau jadi berkat buat bangsa-bangsa dulu. Buat rumahmu sendiri aja kau tidak jadi berkat. Melakukan pekerjaan baik. Sebagai dokter, lakukan pekerjaan baik. Jangan kau jadi dokter yang merugikan orang. Ya, kalau ndak ada 50 juta, ndak ditangani dulu. Ya, saudara, hidup kita ini mau apa? Kau boleh jadi insinyur, tapi jadilah berdampak dengan insinyurmu. Kau boleh jadi guru, tapi jadilah guru yang berdampak. Amin. Mau jadi apa aja silakan, itu prosesmu. Tapi panggilan dan tujuan hidup kita adalah berdampak baik. Seringkali kita itu terlalu muluk-muluk. Jadikan aku Tuhan berkat bagi bangsa ini. BPJS aja nggak bayar. Hello? Nggak bertobat loh saudara. Amin. Walaupun memang pelayanannya agak beda ya. Saya kalau ke klinik itu kita BPJS. Ibu Debbie nggak 1 kali belum berdiri. Lewat ya Pak Bambang. Loh saya tadi ada Bu, nanti belakangan. BPJS loh, enggak apa-apa ya, tapi bayar BP supaya kalau sakit tuh nggak bikin repot orang, apalagi pinjem-pinjem sama keluarga, amin. Saya itu banyak melihat loh, sekarang orang-orang sakit tuh ditanggung semua sama BPJS, ya, kecuali sakit hati tidak ditanggung, makanya dilarang sakit, amin. Dikatakan di sana saudara, bagaimana kita mengisi kemerdekaan di atas bangsa ini, saudara-saudara dikatakan sebagai pendatang dan perantau, maka kamu itu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata ada keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Siapa yang pendatang dan perantau di Jakarta ini? Angkat tangan. Banyak pasti, toh? Jarang yang penduduk asli Jakarta. Coba yang perantau, pendatang angkat tangan, gak usah malu-malu. Yang lain ini memang Betawi asli ya. Ngaku-ngaku kau ya.
Saudara, tapi dia berkata begini, Petrus itu berkata kepada jemaat-jemaat, ini mereka ini yang di perantauan. Bukan apa-apa dia bilang, karena di sekelilingmu itu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau engkau hidup baik, engkau itu menjauhi dosa, engkau berjuang melawan keinginan daging yang terus berusaha untuk melawan jiwamu, maka hidupmu itu menjadi berkat. Ternyata bagaimana kita bisa menjadi berkat di atas sebuah bangsa? Ayo kita berjuang mengalahkan keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa. Seringkali jiwa kita ini sudah sehat nih ya. Semua jiwanya sehat kan? Ada yang sakit jiwa? Saudara datang ke sini marah-marah, Anda sakit jiwa loh. Stadium awal. Tapi sakit jiwa. Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu kau marah, kau sudah sakit jiwamu. Tapi belum gila. Ya, kalau kau terus-terusin marah-marah, nanti kau jadi marah-marah tiap hari, lama-lama jadi gila. Lihat kanan kirimu, pastikan kau nggak sakit jiwa toh. Bilang begitu ya. Kalau lagi marah, cepat berdamai. Orang yang nggak bisa senyum itu sakit jiwa itu. Coba lihat kanan kirimu, ada orang suka nggak bisa tersenyum saudara, itu jiwanya bermasalah. Orang yang nggak bisa menangis juga itu jiwanya bermasalah. Ya, di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kau marah itu kau lagi sakit jiwa. Ayat ini berkata kalau engkau ingin menjadi dampak di tengah bangsa yang banyak orang yang belum mengenal Tuhan supaya hidupmu itu berdampak. Dikatakan di sana, ayo jauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini kan sudah berdoa, Tuhan aku berdoa, aku arahkan pikiranku pada Kristus, hatiku damai sejahtera, aku mau hidup kudus hari ini. Itu jiwa kita loh. Iya kan? Tapi tiba-tiba saudara, ada yang bikin kita marah. Ya. Lalu apa yang berjuang melawan jiwa? Jiwamu tadi kan engkau sudah bilang, aku mau damai sejahtera, aku mau jaga perasaanku damai, aku tidak akan marah. Tiba-tiba kau lagi keluar rumah, ya ada orang mau serempet mobilmu. Itu yang pertama kali langsung kena itu di mana saudara? Jiwa, lalu ada keinginan daging nih yang berjuang. Marah aja, tabrak mobilnya dari belakang. Ya toh? Dagingmu tuh enggak terima. Daging tuh pengen balas yang jahat. Tapi bagaimana kita hidup mengisi kemerdekaan? Ya, ayo taklukkan dagingmu yang terus berjuang melawan jiwamu tuh yang sehat itu. Saudara bingung dengan yang saya ngomong? Atau saudara mengalami? Orang normal akan mengalami ini, benar nggak? Kau jengkel sama istrimu aja, ya tuh kan kita ini kalau jengkel marah kan respon kita beda-beda ya. Tapi itu percayalah ada keinginan daging yang sedang berjuang melawan jiwamu. Tuhan itu bicara kepada kita itu ya ada manusia roh, jiwa dan tubuh kan. Kalau roh kita kuat maka jiwa tunduk kepada roh, daging juga harus tunduk kepada roh. Tapi kalau orang itu rohaninya enggak kuat maka ya semua tunduk sama daging. Lalu yang kita lakukan dosa, hidup kita tidak berdampak, bikin masalah sehingga kedagingan yang menguasai hidup kita. Yang pertama, ya ayo dikatakan di sana jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang akan berjuang melawan jiwa. Ternyata keinginan daging kita ini terus berjuang melawan jiwa. Karena di jiwa itu ada tekad kita, saya mau hidup kudus. Tapi daging ini percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, kebencian itu dalam daging. Itu terus berjuang melawan keinginan jiwa kita. Makanya kita harus berdoa sungguh-sungguh saudara. Apalagi ini sudah mau kiamat ya. Mau ada gempa besar ya. Nggak usah tanya ibu mau lari di mana, mau lari di mana. Ya lari di hadirat Tuhan. Nggak usah lari kemana-mana. Lari di hadirat Tuhan. Kalau memang belum waktunya mati, kita nggak mati. Amin. Nggak usah mukanya tegang begitu. Bilang amin aja susah loh. Percaya kalau belum waktunya mati kita enggak mati. Itu tsunami di Palu saudara. Setelah pesawat komersil buka pertama saya pergi ke sana.
Kita bikin 1.000 paket sembako dari Kota Poso dibawa ke Palu karena ya memang parah sekali. Lalu ketika pertama kali ada pesawat terbang kami berangkat satu tim ke sana. Waktu itu di sana masih banyak mayat-mayat ya. Lalu saya pergi ke satu tempat yang di situ itu tempat tanahnya itu muter dari bawah itu ya likuifasi tuh. Jadi saudara di satu tempat itu perumahan waktu kami datang itu udah hilang semua rumahnya. Tanah itu tiba-tiba dari bawah saudara seperti digulung. Lalu yang ajaib yang saya lihat itu tanah yang tergulung-gulung itu berhenti di salah satu rumah sakit ibu dan anak. Jadi dia bergulung gini, dia lewati rumah sakit itu dia putar ke belakang begini saudara. Lalu di sana dia sambung, jadi rumah sakit ini aman. Saya tuh jadi penasaran kenapa ya ada sesuatu dengan rumah sakit ini. Nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu sampai itu ajaib loh. Tanah itu berputar, lalu berhenti di samping rumah sakit, lalu dia muter ke samping begini ke belakang, lalu di sana lanjut lagi. Saya tanya saudara sama teman saya di Palu, ini apa ya? Ini rumah sakit ibu dan anak bu, tapi ini yang punya anak Tuhan. Dan di atas itu ada menara doa. Oh. Ternyata memang benar orang-orang yang dekat dengan Tuhan tuh diluputkan Tuhan. Lalu ada satu penjaganya di situ, kami sempat ketemu, saya tanya, Pak Bapak yang jaga di sini? Iya Bu, waktu kejadian itu saya naik ke atas Bu. Udah gak bisa lari Bu, saya lihat itu tanah bergelombang kayak digulung kayak karpet. Saya cuma teriak penjaganya itu bukan Kristen saudara. Ya Allah tolong. Dia bilang saya lihat Bu itu tanah berhenti benar-benar di bangunan ini lalu dia ke belakang lalu dia ke sana. Saya bilang saudara, jadi kita enggak usah takut ya kalau mau ada apa. Ya kalau kita juga hidup dalam ketakutan, ini sudah pada mau pikir liburan ke Amerika dulu 2 bulan toh. Yang punya duit ini sudah mau lari ini. Ya, mau kemanapun kau pergi ya kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya, buktinya kalau belum waktunya ya belum. Makanya hiduplah berdampak, jangan terlalu bikin jahat terus, amin. Saya tuh kemarin lewat di daerah, ya Pik itu kan banyak tempat dugem itu, yang gak usah angkat tangan yang biasa dugem di situ. Saya merasakan aura-auranya. Ya, saya bilang sama suami saya gini, gila ini orang-orang ya, udah dengar berita mau ada gempa besar ya tetap aja penuh dugem saudara. Bukannya cari Tuhan loh. Ya, tetap pergi di dugem. Bertobat saudara. Kalahkan keinginan dagingmu yang terus berjuang melawan jiwa. Banyak orang Kristen tuh suka ke dugem itu. Saya tahu muka-mukanya di sini nih. Ya, saya tahu saudara. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ada begitu banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana supaya mereka bisa memuliakan Tuhan kita? Ya hidupmu itu harus berbeda, amin. Ya, supaya mereka memuliakan Allah. Oh ya ampun dia sekarang beda ya. Jangan itu Kristen ya, oh iya itu pelayanan di gereja. Tapi kalau malam minggu kita dugem bareng. Ya awas loh saudara. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya kita ini hidupnya berubah. Tadinya suka selingkuh, tadinya suka mabok, tadinya dugem, tadinya merokok. Sekarang tidak lagi katakan. Bilang kanan kirimu, kamu udah berubah belum? Tanya coba. Ya, enggak usah bilang kanan kirimu Tuhan baik, udah tahu itu. Semua juga orang tahu, ya. Bilang tanya kanan kirimu, kamu udah berubah belum? Apalagi suami istri lihat-lihatan. Udah berubah belum kau? Jangan berantem di sini tapi. Dikatakan miliki cara hidup yang baik. Ya, lalu ayat yang ke-13 berkata, tunduklah karena Allah. Karena Allah. Kenapa kita harus tunduk? Karena Tuhan. Amin. Enggak peduli mau seperti apapun tunduk dikatakan kepada raja. Karena siapa? Tuhan. Saya tuh banyak lihat orang Kristen jelek-jelekin pemerintah, jelekin presiden. Kita tuh harus berdoa loh saudara. Enggak gampang loh jadi presiden itu. Saya tuh kasihan lihat kalau Pak Jokowi itu aduh kayaknya enggak tambah gendut, tambah kurus. Bener mikirin negara itu enggak gampang loh. Ya, mikirin gereja aja enggak gampang apalagi ini mikirin bangsa.
Mau luruskan bangsa ini tuh tidak mudah. Makanya Alkitab berkata, ayo saudara, dikatakan tunduklah ya. Coba kita lihat, tunduklah karena Allah. Ya, supaya apa? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-walinya. Ya, tapi itu wali-walinya itu begini-begini, nggak peduli. Karena Tuhan suruh kita tunduk, maka kita harus tunduk. Jangan jadi orang Kristen yang ikut jelek-jelekin. Ya, kita ini bangsa ini sudah menang dari penjajahan, tapi belum menang dari keangkuhan, egois. Ada memang kita tahu banyak ya hari-hari ini pejabat yang hanya mikirin kepentingannya, korupsi, ya hidup menghambur-hamburkan uang. Memang banyak, tapi doakan, amin. Ya, doakan supaya dia bertobat. Kalau nggak tobat ya serangan jantung lah. Biar bangsa ini bersih, amin. Kita kan cuma bisa berdoa, Tuhan, ya pejabat-pejabat ini lawat Tuhan, beri roh takut akan Tuhan. Kalau nggak mau tobat hajar Tuhan, iya toh. Daripada saudara bikin status nulis jelek-jelekin apa segala macam, tunduk saja kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga kepala wali-walinya. Doakan saudara. Ya, apalagi menjelang pilkada gini. Ya, memang banyak janji dilepaskan. Kemarin saya khotbah di Papua diundang saudara. Saya ngomong aja di situ, pilkada sama pilkab beda tipis. Ya, kalau pilkab lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Lupa semua janjinya. Nggak usah tepuk tangan. Siapa yang suruh kau tepuk tangan? Kayak begini kok ditepuk tanganin lo ya. Nggak boleh. Doakan, amin. Doakan Tuhan zaman nih pejabat ini supaya dia bertobat Tuhan. Korupsi terus. Ya, kalau dia nggak mau tobat hajar Tuhan dengan caramu. Ya kita nggak tahu cara Tuhan menghajar tuh. Karena kita nggak bisa. Tapi Alkitab bilang kita suruh tunduk. Ya suruh tunduk sama pemerintah ini. Tunduk karena siapa? Tuhan. Saya lihat ada anak Tuhan kirim di grup semua anak Tuhan. Ya ini gara-gara si presiden ini nih gini. Saya bilang kamu tuh anak Tuhan loh. Alkitab bilang kita tuh tunduk. Ya doakan. Nggak usah jelek-jelekin. Belum tentu juga kalau kau jadi presiden bagus, bener nggak? Sok kadang-kadang ya. Memang penonton tuh lebih jago daripada pemain. Lihat tuh orang kalau nonton bola, harusnya ke kiri, ke kanan. Padahal coba kalau kau yang main. Ini orang Kristen ini banyak cuma jadi penonton saja. Ya penonton komennya tuh nggak karu-karuan. Bagian kita tunduk lalu doakan. Dikatakan tunduk kepada semua lembaga. Ya dikatakan di sana maupun kepada wali-walinya yang menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan ya menghormati orang yang berbuat baik. Doakan supaya hukum di Indonesia ini tidak muncul terbalik. Amin. Memang beda sih juga Indonesia ini kita perlu berdoa. Ya kita kalau di luar negeri, maaf ya saya bukannya mau pamer-pamer saya ke luar negeri ya. Bukan ya nak ya. Jangan ya nak ya. Jadi saudara, ya saya itu ya kita di Hong Kong nih ya saudara mau nyebrang jalan lampunya nyala. Teman saya bilang berhenti. Awas loh jangan sampai maju. Ini cuma jalan kaki. Kenapa? Saya lihat dengan mata kepala saya orang India depan kita ditahan. Langsung situ suruh bayar denda. Itu dendanya kalau dirupiahkan 8 juta. Oh iya, jadi di sana kalau naik mobil itu kita lihat kalau lampunya sudah kuning injak rem. Kalau di Indonesia kuning injaknya apa? Tuhan. Ampuni Tuhan, rusak ini. Bangsa ini memang benar-benar. Padahal kan kuning itu sebagai tanda berjaga. Jaga karena sebentar lagi mau berhenti, mau merah. Ini kita punya pemikiran ini memang Indonesia ini ya saya tidak tahu ya. Jadi kita juga kalau ke luar negeri hati-hati banget. Suami saya nyetir di New York. Jangan ya nak ya. Jangan ya. Bukan sombong ini. Lalu gembalanya di New York, Pak hati-hati Pak, hati-hati. Bapak kalau udah masuk Manhattan itu crowded Pak, hati-hati jangan sampai melanggar.
Kita udah deg-degan saudara, masuk Manhattan. Suami saya bilang, mana ya crowdednya ya? Terus, crowded kan Pak? Kata suami saya biasa di Ciledug Raya Pak. Astaga Ciledug Raya, dia belum pernah nyetir di Ciledug Raya. Ya, itu jalan paling uji kesabaran di dunia. Ya, udah macetnya kayak gitu, tambah proyek galian tiap tahun. Itu taman ya, udah bagus kan, saya bilang sama suami, udah bagus taman ini. Tapi lihat saya besok dibongkar nih, bener. Udah bagus, besok dibongkar. Saya tanya sama teman saya, itu taman kenapa udah bagus dibongkar? Untuk penyerapan anggaran Bu. Oh, iya kalau nggak dibongkar nggak diserap. Berdoa buat bangsa ini, amin. Biar tidak banyak penyerapan-penyerapan yang begitu. Iya udah bagus nih, saya bilang udah bagus dibongkar. Bener selesai satu proyek galian, bulan depan ada lagi galian. Saya tanya ini apalagi kenapa nggak dibarengin kemarin galiannya. Iya, tapi ya begitu itulah saudara. Jadi kita ini hati-hati, tapi puji Tuhan lah sudah terlatih di Indonesia ya. Cuma memang hati-hati, Pak hati-hati di sini ya kalau lampu sudah kuning Bapak mending injak rem. Walaupun masih jauh injak rem Pak. Bapak kelebihan sedikit saja itu dendanya minta ampun. Jadi kita di sana lampu kuning injak rem. Masih lama berhenti. Berhenti baru merah, ting. Indonesia kuning, injak gas. Pas dia lewat sudah setengah merah. Begitulah saudara ya. Aduh saya pernah di Solo sama teman saya ya, dia yang nyetir perempuan. Bu kuning, nggak ada polisi. Dia injak gas saudara. Ya, dia bilang nggak apa-apa nggak ada polisi, gasken. Akhirnya dia injak gas, memang kita melewati lampu merah itu aman. Setelah melewati 2 pos polisi, di sebelah sana polisi keluar dari pohon-pohon. Polisinya itu keluar gini. Dia tiup, prit, suami, akhirnya teman saya rem, cit. Maaf Bu, buka kaca. Ibu tahu kesalahan ibu, saya bilang, saya tahu Pak kesalahan saya. Yang saya tidak tahu Bapak tadi di mana. Karena tadi kita cari-cari Bapak tidak ada. Kenapa Bapak tiba-tiba muncul di situ? Bapak punya ilmu, ingat kata Sumbokong, dia siluman ayah. Oh ternyata siluman. Ya sudah akhirnya atur damai. Saya bilang sama teman saya, ibu juga tadi kan saya sudah bilang berhenti. Lah tadi kan nggak ada polisinya di pos itu. Ya begitulah saudara. Ya. Nggak bisa Yura. Jangan ya. Ya. Jangan saudara, biar tidak ada polisi bilang nggak bisa Yura, nggak bisa. Nanti dia sembunyi di depan Yura. Jangan mau ya, amin. Mari kita ini jadi anak bangsa yang tunduk saudara. Bukan hanya karena dilihat orang. Ya, bukan hanya karena ada polisi di situ. Ada polisi, tidak ada polisi, ada lampu, amin. Kalau lampu aja kau nggak bisa taati, bagaimana kau tunduk kepada firman Tuhan, amin. Karena Tuhan bilang kalau kepada manusia yang kelihatan kau tidak bisa tunduk, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya nih orang Indonesia ini kita nggak usah bicara yang wah-wah yang apa, motor kasih kaca spion, amin. Banyak yang nggak pakai kaca spion, ditangkap polisi, kenapa nggak pakai kaca spion? Saya pakai telepati. Ini kau pikir dunia kebatinan atau apa ya? Ini bukan dunia maya, kau itu nyetir di dunia nyata. Ya kalau kau ditabrak itu bahaya. Ayo saudara kita ini mulai tertib lah ya, bayar BPJS, bayar. Ya jangan, ada teman saya, Bu saya ini mau operasi anak. Kan pakai BPJS, masalahnya BPJS itu tidak dibayar Bu. Lah terus sekarang sudah nunggak 15 juta, ya bayarlah ya. Enggak, saya mau pindah ke rumah sakit lain. Saya bilang biar kau mau pindah kemana, tetap aja kepantau. Dia pindah bener. Jadi Bapak gini, pilih bayar 15 juta atau 150 juta buat operasi anak. Iya bayar 15 juta. Ya akhirnya pinjam kanan kiri. Kenapa? Enggak tertib hidup. BPJS kalau dibayar tiap bulan kan murah kan? Amin.
Nggak usah bicara mau jadi dampak bagi bangsa ini. Mau apalah, mau pengkhotbah bagi sembako di panti asuhan, pret. Kau nggak bayar BPJS tuh kau sudah hidup tidak berdampak loh. Nanti kalau kau sakit kau pinjam uang kanan kiri lagi. Ya, tiba-tiba udah lama nggak ketemu. Hai sis, masih ingat aku? Ini menakutkan sekali. Ini paling horor. Ini yang begini-begini ini paling horor. Ya, aduh, ya. Kau datang lagi dalam hidupku. Apalagi kalau masih ingat aku, nggak aduh bilang aku amnesia. Maaf ya, sudah 2 tahun. Siapa ya? Tuh bakal-bakalannya pinjam duit. Ya, coba jadi warga negara itu yang baik. BPJS tiap bulan dibayar. Siapa yang nunggak di sini BPJS-nya? Nggak usah angkat tangan. Ini nunggak semua ini kayaknya. Bertobat. Ayo kita belajar melakukan hal-hal yang di atas bangsa ini. Lampu merah itu kalau kuning berhenti jangan injak gas, amin. Iya, jemaat NDC ingat ya, taruh di otak ya. Kuning injak rem, amin. Jangan kuning injak gas. Itu bahaya saudara. Ya, dari perkara-perkara kecil ini kita bisa belajar. Di sana dikatakan, ayo saudara, supaya apa? Kalau kau tunduk kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga pemerintah, ya dikatakan sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu apa? Membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Karena banyak orang yang bodoh di dunia ini. Orang bodoh itu sudah nggak bisa dilawan. Sekarang saudara juga harus ya bermedsos itu harus bijak. Ya, karena di Indonesia ini memang kebablasan. Itu aplikasi TikTok dari China, tapi di China dilarang, di Indonesia boleh. Ya, dan semua berita palsu itu banyak sekali di TikTok dan kita ini percaya. Lalu kita sebarkan. Kemarin saya dapat video IKN banjir dikutuk Allah. Syukur mau peresmian, mau upacara banjir setengah lutut setengah leher. Saya waktu itu ngomong gini, ini berita bener nggak ya Bu? Hati-hati loh menyebarkan berita loh Bu. Ibu sudah cek orang di IKN sana bener banjir enggak? Ya saya cek ternyata itu hoax saudara. Tapi banyak anak Tuhan yang udah nerusin tuh. Bodoh enggak? Bukan bodoh lagi, blok. Ya, berita enggak benar loh. Diterusin saudara. Ya kenapa? Ya itu, dengan engkau itu berbuat baik, ayo kita membungkam mulut orang-orang picik yang bodoh. Banyak orang bodoh itu tidak melakukan sesuatu, hidupnya enggak berdampak, malah ikut menyebar-nyebar kebencian. Kalau baca berita itu dipikir baik-baik, apalagi orang-orang tua nih, paling banyak sekali orang tua ini. Untung saya belum tua. Kenapa Anda tertawa? Jangan mengejek ya. Kalau saya tersinggung saya bisa melaporkan Anda loh. Anda membuli saya. Ya, terutama mak-mak ini. Kalau nerusin berita itu dilihat dulu sumbernya itu mana. Ya, karena sekarang tuh banyak berita-berita yang sudah beredar ternyata itu tidak benar. Orang tuh sekarang semua demi konten. Ya, jadi saudara harus bijaksana, ibu-ibu juga. Sekarang itu di TikTok banyak yang jualan. Sampai suami ditanya, istrinya kerja apa? Di TikTok bagian apa? Check out. Kasihan tiap hari COD. Bertobat juga ibu-ibu. Ini salah satu merusak bangsa ini. Akhirnya banyak yang terjebak pinjol. Nggak usah angkat tangan kalau ada. Bertobat loh, jangan tergoda. Saya itu tiap hari dikirimi. Selamat Debbie Basir, Anda dapat pinjaman 50 juta. Klik yes ya, tinggal kirim KTP, dikirim. Memang ketika kita itu memang lagi butuh duit, ditawari gitu kan siapa yang gak mau. Ya tapi ingat loh saudara, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jangan tergiur hanya karena kau pengen punya uang. Sekarang ini saya melihat di sekeliling kita tuh banyak sekali orang kena pinjol. Kalau udah kena pinjol, berakhirnya lari ke bunuh diri karena dipermalukan. Saya berapa kali dapat telepon, jadi gini, kalau ada orang itu konseling ke nomor saya, nggak lama saya ditelepon sama pinjolnya. Karena mereka punya aplikasi yang bisa nggak tahu melacak dia ini hubungannya sama siapa. Tahu Bu, ibu kenal sama Bapak Horas? Saya tidak kenal siapa itu. Tapi dia mengaku ibu keluarganya loh, dia ini pinjol.
Dia mencantumkan nomor ibu sebagai orang yang bisa dihubungi. Jadi bapak sudah pinjemin uang sama dia, sudah bu berapa? Sekian juta. Dulu waktu mau kasih harusnya tanya saya dulu, ini si Horas ini orangnya bagaimana? Iya enggak? Jawab gitu saudara. Kenapa kau tidak tanya saya, sekarang kau menagih, kau tanya sama saya di mana dia? Ya kalau kau itu benar, kau tanya dulu, Bu Debi, ibu keluarganya si Horas ini, ya dia pinjam uang ibu, kira-kira gimana? Maka saya akan jawab, jangan, dia itu tukang utang udah bayar-bayar. Bahaya saudara, banyak orang Kristen sekarang hidupnya gak jadi berkat, pinjol anak-anak muda bertobat, amin. Jangan ikuti gaya hidup, ingat pesan saya, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Itu hukum fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Maka semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya. Biar gak banyak tekanan hidup lu. Ya, sekarang ini dengan adanya sosial media, orang mau bergaya-gaya saudara. Ya, saya tuh dengar teman saya, anak saya bilang, teman saya suka dugem mam. Dia kerja gajinya berapa? 4 juta. 4 juta dugem. Aduh ini sih bukan bodoh lagi, blok. Ya, terus udah kayak gini nyalahin Tuhan. Gak usah gaya-gayaan, bertobat, kalahkan tuh manusia dagingmu, amin. Ya, udah gitu gaya beli tas brand. Ya padahal nyicil, gaji 4 juta, beli iPhone 33 juta. Nyicilnya per bulan 1,5 juta, gajinya 4 juta, tinggal 3,5 juta. Mau hidup pakai apa? Ya, gaji 4 juta, cicilan 1,5 juta, tinggal berapa berarti? 2,5, mau makan, mau bayar kos, mau bayar ini, enggak ada. Lah makanya hidupnya stres terus, depresi anak-anak muda sekarang. Ya konseling sama temennya, mau ketemu lu dong daripada ke psikiater, mending sama lu gak bayar. Ya stres saudara, anak-anak muda sekarang itu gitu, akhirnya ketemulah mereka. Aduh gua nih kata psikiater sudah stadium 3 sakit jiwa, temannya jawab gua 4. Stres gak? Stres gak? Ya, gua tadi malam gak bisa tidur lo sampai jam 3, gua sampai jam 5. Ini terjadi benar sekarang ini benar. Anak-anak muda yang tahu ini enggak usah angkat tangan. Bertobat. Kenapa? Karena kau nggak bisa hidup. Kau nggak bisa menata hidupmu, nggak bisa menata uangmu. Kalau kau ikuti keinginan dagingmu, boro-boro kau jadi berkat buat bangsa. Kau bukan mengisi kemerdekaan, kau merusak kemerdekaan. Amin. Bertobat saudara, apalagi jadi orang Kristen. Janganlah sampai kau itu dikejar utang sampai ini cuma hanya karena keinginan daging. Alkitab bilang asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Amin. Iya kalau gajimu sudah 100 juta silakan kau mau beli apa aja terserah. Iya tapi kalau masih pas-pasan nggak usah lah ya. Jiwa sosialita, gaji UMR. Ini yang bahaya saudara ya. Udah gaji UMR tapi berjiwa sosialita, bertobat. Saya tidak panjang lebar, waktunya sudah habis. Mari kita sama-sama saudara merenungkan dan dikatakan di sana, sebab itu hiduplah ayat 16 sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Ya, jadi saudara janganlah kita ini sudah merdeka, jangan kita pakai kemerdekaan kita untuk hidup menyelubungi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ternyata sebagai hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, amin. Bilang kanan kirimu, kau itu hamba Tuhan. Bilang, ya. Makanya hidup benar, bertobat bilang, jangan pinjol. Nggak usah banyak gaya, nggak apa-apa ngomong ke sebelah kanan kirinya, ini perintah dari mimbar. Biar ingat terus sampai pulang diingat. Ya bertobat, yang terakhir bilang sama temenmu samping kanan kiri, kalahkan keinginan dagingmu. Nah itu yang paling penting ya. Kita mau berdiri bersama saudara.